Assalamualaikum Pak Riri, apa kabarnya hari ini? Jam ini kita akan ngobrol, tapi akan menggunakan waktu agak lama. Apa Pak Riri tidak masalah? Yap, Bu, dengan senang hati, Bu Susi. Sepertinya saya lihat akhir-akhir ini Pak Riri lebih berdiam diri dan merenung. Ada apakah Pak Riri? Begini, Bu, saya memang sedang dalam masalah nih, Bu. Kemudian saya juga membutuhkan seseorang yang mengerti dengan masalah saya seperti ini, Bu. Kemudian pada intinya terima kasih nih, Bu Susi, sudah mau meluangkan waktu dan mau membantu saya perihal permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Jadi apa yang ingin Pak Riri capai atau dapatkan dari pertemuan kita ini? Dari pertemuan ini tentunya saya ingin, mendapatkan atau menemukan solusi, Bu, dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Apa ada lagi yang Pak Riri ingin sampaikan? Tentunya, ya ini, Bu, jadi saya tuh masih bingung, Bu, apakah saya itu benar atau salah, dengan, cerita pada Ibu, tentang masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Coba Pak Riri ceritakan kepada saya, apa yang Pak Riri rasakan saat ini? Saat ini saya merasa, tidak enak, Bu, dengan kepala sekolah kita, Ibu. Kenapa Pak Riri? Apa yang menyebabkan Bapak tidak nyaman dengan kepala sekolah kita? Saya merasa, bapak kepala sekolah kita sangat tersinggung, Bu, kemudian marah kepada saya, Bu. Maksudnya Pak Riri melakukan kesalahan? Kesalahan apa ya sehingga Bapak kepala sekolah kita marah? Jadi begini, Bu, waktu supervisi, dengan pengawas, saya itu tidak menggunakan, buku yang ada begitu, Bu, maksudnya buku yang ada di sekolah begitu, Bu. Nah, kemudian, saya malah, apa namanya, referensinya dari buku atau sumber yang lain begitu, Bu. Nah, pada saat itu pengawas akhirnya, tidak terima, padahal saya sudah, menjelaskan dengan baik kepada beliau begitu, Bu. Coba Pak Riri jelaskan ke saya kronologinya bagaimana? Jadi kronologisnya seperti ini, Bu, sebenarnya sih pengawas itu, bermaksud baik, Bu, mengingatkan kepada saya untuk memakai buku yang sudah ada, agar, intinya agar siswa juga dapat, dengan, jelas, memahami materinya dan tidak perlu mencari dari sumber-sumber lain, begitu, Bu, kira-kira. Apa yang menyebabkan Pak Riri harus menggunakan buku itu? Jadi buku yang di sekolahan itu terkesan, sudah ketinggalan zaman, Ibu. Kemudian, intinya tidak menarik lah dan, maksudnya, ketinggalan zaman tuh ya, tidak kekinian begitu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Pak Riri tidak nyaman menggunakan buku itu. Nggih, Bu, betul sekali, Bu. Baik, Pak. Setelah kejadian tersebut, apa yang sudah Pak Riri lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah menjelaskan, Ibu, menjelaskan dengan baik, dengan, jelas gitu kepada pengawas, kenapa saya harus maksudnya kenapa saya harus, menggunakan buku tersebut begitu, Bu. Bagaimana untuk penjelasan kepada kepala sekolah, Pak Riri? Saya sudah menjelaskan kepada beliau, Bu, tapi, tidak maksimal karena, pada waktu itu beliau sedang sibuk, Bu, mau ada rapat katanya, Bu. Kalau boleh saya simpulkan, Pak Riri tidak nyaman dengan Bapak Kepala Sekolah karena belum bicara secara maksimal dikarenakan kondisi yang tidak tepat pada waktu itu. Betul kan Pak Riri? Iya, Bu, betul, Bu, seperti itu, Bu. Baik, sepertinya Pak Riri sudah tahu penyebab tidak nyamannya Bapak terhadap Bapak Kepala Sekolah. Ada lagi yang menjadi pikiran dan beban buat Pak Riri? Eee, untuk sekarang alhamdulillah, Bu, sudah plong begitu, Bu. Kira-kira setelah diskusi ini, Pak Riri akan melakukan apa agar masalahnya selesai?
Nah ini Bu, saya, di sini masih bingung nih Bu, maksudnya, saya itu harus seperti apa, harus bagaimana, begitu Bu. Dari yang Pak Riri sampaikan tadi, apa kira-kira yang menjadi prioritas Bapak? Intinya yang jadi prioritas saya adalah, pertama saya akan mencari tahu, waktu yang tepat untuk bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah tentunya Bu. Kemudian, saya akan menjelaskan Bu, kenapa saya itu, harus menggunakan buku tersebut, kepada beliau, begitu Bu. Ide yang luar biasa. Saya sepakat dengan Pak Riri. Itu adalah langkah yang baik untuk mengatasi masalah Bapak. Kira-kira ada hal lain yang akan Pak Riri lakukan untuk itu? Saya akan, memberikan argumen yang tepat Ibu, tentang penggunaan buku itu, dan, saya juga akan, menjelaskan mengenai kelebihan buku, tersebut kepada Bapak, dibandingkan dengan buku yang sudah ada di sekolah, begitu Bu. Dari diskusi tadi, apa Pak Riri bisa menceritakan kembali apa yang akan Pak Riri lakukan untuk bertemu Bapak Kepala Sekolah? Saya rencananya begini Bu, yang pertama saya akan, menemui Bapak, untuk konsultasi masalah yang, sedang saya hadapi, kemudian, saya akan, sembari, mencari tahu begitu Bu, kelebihan, mengenai buku yang saya pakai begitu Bu, kira-kira Bu. Bagus sekali Pak Riri, saya suka dengan apa yang dilakukan oleh Pak Riri. Pencapaian hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk rencana itu? Saya akan mencoba bertemu dengan, beliau, dan, membuat janji pertemuan berikutnya. Siapa saja yang membantu Pak Riri untuk menjalankan komitmen itu? Di sekolah saya ada rekan sejawat yang dituakan yang pada intinya sudah senior ya Bu ya. Nah rencananya saya akan, meminta bantuan beliau untuk membersamai saya bertemu dengan kepala sekolah begitu Bu. Bagus sekali Pak Riri. Terakhir ya, adakah tindakan lanjut dari pembicaraan kita hari ini? Untuk tindak lanjutnya, pastinya akan sesegera mungkin Bu, saya akan merealisasikan apa yang, telah saya rencanakan tadi Bu. Itu ide yang sangat bagus Pak Riri. Rasanya Terima saya kasih, senang Ibu bersama Susi. Pak Riri. Ya, gimana Bu Irma, sudah selesai Bu Irma? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Eti. Apa kabar Bu Eti? Sehat Bu? Waalaikumsalam Bu Irma. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat selalu semuanya Bu. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya ya kalau Bu Etinya sehat. Tapi sebentar Bu, saya amati nih hari ini Ibu kelihatan tidak bersemangat dan tidak seceria biasanya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Bu? Ya, itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Insya Allah ada waktu Ibu, mangga jangan sungkan ya Bu ya, boleh Ibu bercerita. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sebelumnya. Jadi begini, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak tenang, nggak bisa tenang. Oh begitu, jadi apa ya Bu ya yang sekiranya bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu tersebut. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, sehingga kita mendapatkan solusinya. Oke, kira-kira masih ada lagi tidak Bu selain ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Ya, saya berharap penuh mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Baik, ya, iya Bu. Semoga kita di sini mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Oke.
Nah, kalau begitu, apa boleh saya tahu sebetulnya apa yang menjadi unek-unek atau permasalahan gitu yang ingin Ibu sampaikan itu seperti apa? Jadi begini Bu Irma, saya sedikit pusing memikirkan kedisiplinan guru dengan siswa di sekolah saya. Mereka kayaknya sangat menyepelekan masalah disiplin, kayak kayak meremehkan sekali Bu Irma. Saya bingung Oh, melihatnya. begitu. Jadi masalah kedisiplinan ya, Bu, ya? Nah, kalau boleh saya tahu, di sini disiplin dalam hal apa, Bu? Ya biasa, sebenarnya sih dasar sekali Bu Irma, kedisiplinan dalam hal jam kerja dan untuk Mhm. muridnya juga jam masuk sekolah. Oke. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya tanggapan Ibu mengenai kedisiplinan ini? Menurut saya kedisiplinan itu sangat penting karena itu dasar dari semua unsur yang ada di sekolah, terutama untuk guru. Karena sebagai seorang guru harus memberikan tauladan atau contoh kepada muridnya. Oke, betul ya Bu ya, karena seorang guru itu harus memberikan contoh dan teladan ya bagi guru lain maupun muridnya seperti itu. Nah, kemudian menurut Ibu, kira-kira di sini apa sih sebetulnya penyebab dari permasalahan tersebut? Menurut saya banyak faktor sih dari masalah tersebut, di antaranya faktor internal dan eksternal. Saya lihat faktor internalnya itu dari pribadi guru tersebut. Mungkin juga bisa terjadi karena kebiasaan mereka. Kalau dari eksternalnya adalah faktor lingkungan, mungkin karena budaya positif yang terus-terus dilakukan oleh mereka. Karena saya di sini baru Bu, baru menjabat ya di sini, jadi mungkin saya baru mengenal mereka, jadi memang seharusnya saya harus merubah mereka sih Bu. Baik, jadi menurut Ibu itu penyebabnya itu bisa dari faktor internal dan eksternalnya ya Bu ya. Bisa dari dalam diri atau kesadaran sendiri ataupun dari lingkungan ya, di mana lingkungannya itu budayanya itu mungkin negatif, mungkin seperti itu yang Ibu sampaikan ya Bu. Iya. Nah, oke Ibu, dan selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas dan permasalahan tersebut, nah kira-kira setelah ini apa rencana yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya sih banyak dalam pikiran saya Ibu, tapi yang pertama saya ingin membenahi masalah kedisiplinan dengan cara pendekatan pribadi maupun internal. Yang kedua dengan cara pembiasaan. Saya akan berusaha memberikan contoh datang pagi hari dan pulang tepat waktu. Menurut saya kalau saya berbuat seperti itu mungkin mereka akan malu. Yang ketiga, dengan pembuatan jadwal piket untuk guru, itu sebagai motivasi saya untuk mereka ya supaya mau datang pagi. Selanjutnya mungkin saya akan memenuhi sarana dan prasarana yang ada, yang belum ada yaitu membuat bel sekolah yang lebih bervariasi, sehingga bisa membuat semangat untuk guru dan murid. Oke, itu semua sebuah rencana yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Nah, lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Iya Bu, masih saya mempunyai ide juga, yaitu saya berencana ingin berbagi ilmu mengenai diferensiasi dan budaya positif, agar bisa membuka hati dan pengetahuan mengenai disiplin waktu. Baik, subhanallah sekali ya Bu, luar biasa sekali. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus ya. Nah, baik, alhamdulillah. Bagaimana sekarang perasaan Ibu? Ya, perasaan saya alhamdulillah lega. Terima kasih. Iya, Syukurlah Bu, jadi sekarang saya merasa lega setelah bercerita pada Bu Irma. iya. Baik, tetapi setelah ini kira-kira sebetulnya kapan sih Ibu akan mulai melakukan atau misalkan berkomitmen gitu ya untuk melaksanakan rencana tersebut gitu? Ya, baik Bu.
Mengenai rencana tersebut, mungkin akan secepatnya saya lakukan. Yang pertama adalah memasang bel sekolah yang up to date ya. Yang kedua, mungkin dalam jangka waktu dekat ini saya akan melakukan home visit pendekatan secara pribadi. Mungkin dengan cara saya datang ke rumah guru tersebut, mungkin akan membuka hati guru dan saya melihat situasi kenapa mereka selalu datang terlambat. Selanjutnya, saya juga akan melakukan pembiasaan yang akan saya terapkan di sekolah saya. Contohnya pembiasaan 5S. Itu bisa dilakukan pada anak-anak dan guru juga. Iya, luar biasa ya. Berarti tadi semoga bisa segera terrealisasikan ya Bu ya. Nah, kemudian dalam waktu berapa lama kira-kira Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Nah, terkait masalah ini, ya mungkin kita akan membutuhkan waktu yang sangat cepat lah. Setidaknya, jadi jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Jadi saya akan sesegera mungkin melakukan itu. Baik, jadi dalam jangka waktu dekat ini ya Bu ya, mungkin Ya. akan segera dilaksanakan. Baik, nah kemudian apakah dalam hal ini Ibu akan melibatkan beberapa pihak? Mungkin iya, Bu. Karena saya kan tujuannya ingin home visit ya ke rumah rekan-rekan guru saya. Mungkin saya juga akan melihat sekitar lingkungan mereka, yaitu orang tua, bisa juga dengan masyarakat yang ada di lingkungan mereka juga. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan komite sekolah. Mungkin dengan kita bekerja sama dengan komite sekolah bisa merangsang orang tua siswa juga agar bisa mendisiplinkan anak-anaknya supaya datang tepat waktu ke sekolah. Iya, oh baik. Berarti di sini Ibu berkolaborasi ya dengan beberapa pihak ya Bu ya, baik Iya, itu dengan orang tua, kemudian komite, dan terutama dengan rekan guru yang akan bisa diajak untuk dapat merealisasikan rencana tersebut. Betul ya Bu ya? iya, betul, Iya, Bu. baik. Nah, setelah ini Ibu ada rencana ke depannya apa tindak lanjut dari kegiatan ini Bu? Tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan setelah melakukan coaching ini? Ya, tindak lanjutnya akan sesegera mungkin melakukan apa yang akan saya lakukan. Jangan menunggu lama dari ini. Mudah-mudahan masukan dan saran dari Ibu Irma ya bisa membuka saya untuk lebih kuat atau lebih berani mencoba supaya cepat terselesaikan masalah ini. Iya, alhamdulillah Ibu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur ya Bu ya. Dan pada akhirnya Ibu juga kan sudah merasa lega, betul Ibu? Betul Sudah sekali, bisa. Bu Irma. Iya. Terima Nah, kasih sekali, Bu Irma. iya. Nah, kemudian rencana tersebut ya mudah-mudahan akan segera akan dilakukan ya Bu ya. Nah, yang tadi luar biasa sekali Ibu. Sama-sama saya juga di sini mendapatkan pembelajaran juga dari Ibu untuk mendisiplinkan lingkungan sekolah seperti itu ya Bu ya. Amin, amin, ya robbal amin, ya Allah. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, Bu Irma. Terima kasih sekali, Ibu Irma, atas Iya, waktunya. sama-sama Ibu. Baik, sehat selalu Bu Eti. Amin, amin, Bu Irma. Semoga Bu Irma juga sehat selalu. Ya.